Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua sahabat P2 Japsi. Kali ini di P2 Japsi Channel akan membahas mengenai cara untuk mengurangi kecemasan karena Corona atau COVID-19. Nah, di sesi kali ini saya akan menyebut Corona dan COVID-19 ini sebagai virus C ya. Nah, kita ketahui bahwa di Indonesia sedang dilanda yang namanya bencana alam non-alam atau wabah penyakit yang bernama Corona atau COVID-19. Nah, di sekitar saya beberapa klien dan beberapa tetangga ataupun individu yang mengenal saya seringkali menanyakan bagaimana cara untuk mengurangi kecemasan karena adanya virus C ini. Ya, sebenarnya kecemasan itu normal ya dirasakan oleh semua orang, namun kecemasan ini bisa menjadi stresor bagi seseorang karena bisa mempengaruhi pikiran, perilaku ataupun emosional seseorang. Nah, stresor yang bersifat negatif ini namanya adalah distress. Nah, distress ini tentu akan mempengaruhi fungsi fisik seseorang ya. Nah, salah satunya misalnya jantungnya jantungnya berdebar kencang, terus mudah keringat dingin. Intinya adalah merasakan ketidaknyamanan terkait dengan fisik ataupun emosional. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa cara yang bisa dilakukan sahabat untuk mengurangi kecemasan tersebut ya. Ini ada beberapa dan satu persatu akan saya bahas lebih lanjut nantinya. Nah, yang pertama adalah sahabat membatasi informasi di media sosial dan televisi. Nah, ternyata ketika seseorang mempersepsi buruk terhadap sesuatu hal, dalam hal ini virus C, ini akan membuat seseorang lebih mudah merasakan yang namanya cemas. Olehnya itu, sahabat bisa memilih atau memilah informasi yang ingin sahabat ketahui, baiknya informasi negatif, misalnya daerah ataupun jumlah ataupun individu yang terinfeksi virus C ini sebaiknya dihindari, ataupun persepsi negatif lainnya yang bisa mempengaruhi pikiran, emosional dan perilaku sahabat ataupun kesehatan mental sahabat. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Kaplan dan Sadok pada tahun 1997, gangguan kecemasan dapat terjadi pada semua usia, lebih sering pada usia dewasa dan lebih banyak pada wanita. Nah, sebagian besar kecemasan terjadi pada usia 21 sampai 45 tahun. Nah, penelitian ini dilakukan pada ibu rumah tangga dan hasilnya adalah ketika mereka diterpa informasi atau berita mengenai kriminal yang menyeramkan, maka mereka akan membentuk persepsi negatif. Nah, ini tergantung bagaimana seseorang dalam menerima pesan yang disampaikan. Ada individu yang menerima informasi misalnya daerah ataupun jumlah penderita yang terinfeksi misalnya sebagai informasi untuk lebih waspada, namun ada juga ternyata informasi ini menjadikan persepsi buruk kepada seseorang, dan tentunya dengan adanya persepsi buruk ini menjadikan seseorang akan menjadi cemas. Nah, baiknya memang adalah menghindari beberapa media sosial dan televisi, pahami kemampuan dan pemahaman diri terkait dengan kecemasan yang kita miliki. Ketika memang kita sangat cemas, maka hindari informasi di media sosial dan televisi mengenai virus C ini. Oke, selanjutnya yang kedua adalah makan makanan bergizi dan cukup. Nah, kita ketahui makanan bergizi itu adalah 4 sehat 5 sempurna, dan tentu sudah melalui berbagai penelitian ya bahwa 4 sehat 5 sempurna ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita, dan tentunya juga makanan ini ternyata bisa dipercaya mengurangi ataupun menghilangkan yang namanya kecemasan. Nah, menurut Natalie Ron, seorang ahli nutrisi dari New York, dalam situs health.com,
yang saya kutip dari tirto.id, bahwa kecemasan ini juga didukung dari faktor makanan. Nah, ternyata makanan yang tinggi akan gula dan karbohidrat olahan, makanan yang digoreng ataupun zat adiktif dapat meningkatkan kecemasan. Nah, karena makanan tersebut dapat menimbulkan peradangan dalam tubuh yang akhirnya dapat mempengaruhi otak. Nah, jika sudah mengetahui hal tersebut, maka makanan yang tinggi gula dan karbohidrat tadi, olahan, digoreng, dan yang memiliki zat adiktif sebaiknya dihindari oleh individu yang mengalami kecemasan ya. Nah, selanjutnya beberapa buahan juga yang dapat membantu individu untuk mengurangi cemasnya adalah buah-buahan yang tinggi kalsium. Nah, contohnya buah kale atau sayur kale, terus buah lain yang mengandung vitamin C ya juga dipercaya dapat menurunkan kecemasan seperti jeruk, stroberi, brokoli, dan kiwi. Nah, selain untuk mengurangi kecemasan, tentu juga makanan ini atau buah-buahan ini bisa meningkatkan imun atau daya tahan tubuh kita ya, untuk bisa melawan ataupun mencegah yang namanya virus C ini. Nah, selain itu sayur-sayuran hijau, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, telur, susu, keju juga dipercaya dapat mengurangi tingkat kortisol atau hormon stres yang dikaitkan dengan kecemasan. Nah, ketika sahabat mengalami kecemasan, sahabat bisa makan makanan yang bergizi dan cukup yang seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, selain itu terkait dengan virus C ini, berdasarkan beberapa penelitian bahwa beberapa jenis rimpang seperti jahe, kencur, temulawak, dan lainnya, terus ditambahkan dengan jeruk nipis dan minuman herbal lainnya seperti madu, ternyata dapat membantu menjaga kondisi tubuh atau kesehatan. Dan tentunya jika kita sehat, maka kecemasan kita juga akan semakin berkurang ya. Dan tentunya ketika kita bisa mengurangi cemas kita, fisik kita pun akan lebih kuat dan bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah sahabat perlu yang namanya istirahat yang cukup. Nah, ini ada penelitian dari Dr. Etty Ben-Simon dari Center for Human Sleep Science bahwa kurang tidur itu ternyata dapat meningkatkan perasaan cemas dan stres seseorang. Nah, sebaliknya, tidur yang cukup dan nyenyak justru dapat mengurangi stres. Nah, olehnya itu sahabat perlu mendapatkan tidur yang berkualitas ya. Nah, untuk berapa lamanya itu ada juga bahwa ketika usia remaja 12 sampai 18 tahun, durasi tidur yang dibutuhkan setiap malamnya adalah 8 sampai 9 jam. Sedangkan untuk dewasa usia 18 sampai 65 tahun itu perlu mendapatkan tidur malam selama 7 sampai 9 jam. Nah, ini menurut lembaga Sleep Council ya. Jadi berdasarkan hasil penelitian juga. Nah, selanjutnya setelah istirahat yang cukup, sahabat juga perlu yang namanya melakukan olahraga ringan. Nah, olahraga ringan ini bisa dalam bentuk jalan kaki, terus lari ringan ataupun gerakan-gerakan senam ringan lainnya. Nah, ini berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti dari University of Georgia bahwa 20% dari 3.000 orang partisipan dengan kondisi medis yang bervariasi yang kerap melakukan olahraga secara rutin, mulai dari jalan santai, lari hingga angkat besi, dilaporkan tidak menunjukkan gejala-gejala awal terserang penyakit cemas yang berlebih. Nah, dengan kata lain bahwa olahraga merupakan cara terampuh untuk mengatasi rasa cemas pada diri Anda.
Bahkan mereka yang tidak dilanda kecemasan pun harus berolahraga secara rutin untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Nah, ternyata dengan olahraga ini dapat meningkatkan sirkulasi darah sehingga respon otak terhadap tekanan seperti stres dapat berkurang secara signifikan. Nah, jadi ketika sahabat mengalami cemas, coba lakukan olahraga ringan di rumah saja ataupun di luar rumah. Ingat, kita masih perlu melakukan atau mengikuti yang namanya social distancing. Jadi kita menjaga jarak dengan sekitar cukup di luar rumah, kena cahaya sambil melakukan olahraga ringan atau senam ringan. Nah, selanjutnya stres psikologis ini menyebabkan imun menurun atau tubuh menjadi mudah terinfeksi. Nah, ternyata kalau stres yang berkepanjangan itu bisa memicu seseorang terkena penyakit. Stres yang berlebihan tidak hanya berdampak pada kesehatan mental, namun juga kesehatan fisik secara umum. Nah, misalnya masalah dalam tidur, kesulitan untuk berpikir, terus kehilangan dorongan atau keinginan seksual, terus ada masalah di fungsi organ atau fungsi tubuh lainnya. Nah, kita ketahui bahwa ketika kita stres, nah itu akan menyebabkan beberapa reaksi seperti tekanan darah menjadi meningkat, pembuluh darah menyempit, dan seseorang pun dapat bernapas lebih cepat. Nah, salah satu gejala dari virus C ini adalah sesak nafas ya. Nah, ketika kita stres, kita kadang merasakan jantung atau nafas yang lebih cepat dan kadang juga merasakan sesak nafas. Nah, kita perlu pahami bahwa apakah ini karena virusnya atau karena kita mengalami yang namanya stres atau cemas. Nah, olehnya itu kita perlu mengelola stres ini supaya gejala fisik yang kita rasakan bisa berkurang. Nah, karena sistem kekebalan seseorang yang sedang stres juga bisa menurun sehingga bisa menjadikan tubuh sulit melawan penyakit. Hasilnya, individu tersebut akan lebih mudah terkena penyakit. Pada saat individu sedang menderita penyakit, stres mungkin bisa memperparah kondisinya. Jadi baiknya stres ini dikelola ya. Oke, selanjutnya adalah cari dukungan sosial di sekitar dan keluarga. Nah, di sini sahabat bisa berbagi cerita, berbagi perasaan, ataupun berbagi pikiran, ataupun unek-unek kepada orang di sekitar sahabat. Seperti anggota keluarga, misalnya orang tua, saudara, ataupun kakek nenek. Nah, selain itu sahabat juga bisa berbagi cerita atau berbagi perasaan kepada sahabat ataupun teman dekat sahabat. Nah, selanjutnya sahabat juga bisa dengan orang yang terpercaya, yang pastinya ya sahabat bisa berbagi perasaan tersebut. Karena dengan mencari dan mendapatkan dukungan sosial, maka sahabat akan merasakan yang namanya ketenangan diri. Nah, selain itu dengan berbagi cerita, ternyata dipercaya bisa mengurangi yang namanya tekanan stres dan kecemasan. Nah, support dari sekitar ataupun keluarga dapat berupa emotional support, yaitu berupa perilaku yang menenangkan, memberikan perhatian, kasih sayang, penerimaan, ataupun kepedulian. Nah, selain itu support lainnya adalah instrumental support, misalnya keluarga ataupun orang di sekitar kita bisa memberikan bantuan fisik langsung, misalnya memberikan minuman untuk menenangkan ataupun memberikan alat perlindungan seperti masker misalnya. Ketika sahabat sedang cemas, mintalah bantuan kepada orang di sekitar untuk memberikan air minum misalnya, karena dengan minum air putih bisa membantu untuk menenangkan kecemasan yang kita rasakan. Nah, selain itu, support dapat berupa informasi mengenai hal yang bisa kita lakukan, karena terkadang ketika kita cemas ataupun kita merasakan stres, itu pikiran jernih kita tidak berfungsi dengan baik. Dalam artian kita akan sulit berpikir
apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa meminta bantuan kepada orang di sekitar kita, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengurangi atau bisa menghilangkan kecemasan yang dirasakan. Nah, selain itu support dapat berupa companionship, misalnya mereka mengajak sahabat untuk ikut serta dalam melakukan aktivitas bersama sebagai bentuk pengalihan dari kecemasan ataupun stresor yang sahabat rasakan. Nah, selanjutnya sahabat juga bisa berbagi cerita atau perasaan ataupun pikiran ataupun unek-unek kepada orang di sekitar sahabat. Bisa kepada orang tua, saudara ataupun kakek nenek, sahabat, teman dekat ataupun orang yang dipercaya oleh sahabat. Nah, selanjutnya karena dengan berbagi cerita itu bisa mengurangi tekanan stres dan kecemasan yang sahabat rasakan. Nah, sahabat juga bisa meminta bantuan kepada orang terdekat sahabat untuk memberikan pijatan lembut kepada sahabat, terutama pada bagian tubuh yang dirasakan tegang. Pijatan lembut ataupun sentuhan lembut ini ternyata bisa membuat seseorang merasakan rileks ataupun tenang, dan ini bisa mengurangi kecemasan yang dirasakan ataupun tekanan stresor yang dirasakan. Nah, selanjutnya adalah lakukan hal yang menyenangkan dan produktif. Di antaranya sahabat bisa bernyanyi, lagu yang gembira ataupun riang. Hindari lagu yang sedih ataupun melo misalnya, dan sahabat juga bisa membuat jurnal harian ataupun menulis unek-unek atau perasaan atau pikiran melalui tulisan jika sahabat bukan tipe orang yang bisa berbagi perasaan secara verbal misalnya. Nah, sahabat juga bisa melakukan hobi membaca, misalnya membaca buku ataupun membaca komik atau membaca apapun yang sahabat senangi atau sukai. Nah, selanjutnya sahabat juga bisa membuat atau melakukan kerajinan tangan, bisa membuat kreasi tangan yang sahabat bisa dan sukai. Sahabat pun juga bisa melakukan atau menggambar suatu objek dan melakukan pewarnaan terhadap gambar tersebut. Dan berdasarkan penelitian yang pernah saya baca bahwa ketika seseorang merasakan cemas ataupun merasakan tekanan stres yang sangat, ternyata kecemasan atau tekanan ini bisa direduksi atau dikurangi dengan mewarnai gambar menggunakan warna yang cerah. Seperti itu sahabat bisa melakukannya, dan sahabat juga bisa melakukan penata ruangan di rumah sahabat ataupun melakukan bersih-bersih di rumah misalnya. Intinya adalah ketika sahabat melakukan hal yang menyenangkan dan produktif tersebut, sahabat fokus kepada kegiatan yang sahabat lakukan, bukan fokus kepada apa yang sahabat cemaskan atau sahabat pikirkan terkait dengan pikiran negatif. Intinya adalah hilangkan atau hentikan pikiran negatif dan alihkan dengan pengalihan positif, yaitu melakukan hal yang menyenangkan dan produktif ini. Nah, selanjutnya sahabat juga perlu yang namanya berpikir positif. Ketika sahabat berpikir negatif, maka sahabat bisa mematahkan ataupun menghilangkan pikiran negatif itu diganti dengan pikiran yang positif. Nah, sikap atau perilaku yang positif ternyata dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan ini bisa membantu individu hidup lebih lama. Nah, ini berdasarkan penelitian yang dilakukan di Universitas Queensland yang diikuti oleh sekelompok orang dewasa berusia 65 sampai 90 tahun.
Nah, selanjutnya ketika sahabat berpikir positif, maka sahabat akan merasakan ketenangan dan akan merasakan kedamaian. Olehnya itu, sahabat perlu berpikir positif melawan pikiran-pikiran negatif karena semua ada di kontrol pikiran. Ketika sahabat tidak bisa mengontrol, maka sahabat akan merasakan yang namanya kecemasan terkait dengan virus C ini. Nah, selanjutnya sahabat juga bisa mematahkan pikiran negatif terkait dengan virus C ini dengan informasi atau pikiran yang bersifat logis atau fakta, dan sahabat juga bisa menenangkan diri dengan menanyakan langsung kepada ahlinya, misalnya dokter, terkait dengan apa yang sahabat pikirkan, karena pikiran negatif itu perlu diluruskan, perlu dibenarkan supaya hati sahabat bisa lebih tenang dan tergantikan dengan pikiran yang positif. Sahabat juga perlu menghindari aktivitas menyendiri, misalnya sendiri di dalam kamar atau melakukan aktivitas sendiri, karena aktivitas sendiri ini bisa atau menyendiri ini bisa membuat individu berpikir negatif dan bisa membuat semakin merasa tidak berdaya karena tidak adanya fokus kepada hal yang positif. Jadi fokusnya kepada pikiran negatif ataupun merasa tidak berdaya, dan tentu ini akan bisa menambah tekanan stres dan bisa menambah kecemasan sahabat. Nah, sahabat perlu menghentikan dan menghindari pemikiran negatif tersebut atau alur pikiran negatif sahabat yang muncul dalam pikiran sahabat. Jika sahabat tidak bisa menghindarinya, maka sahabat bisa melakukan kegiatan apapun itu yang menyenangkan dan produktif, kecuali yang tadi misalnya menyendiri, misalnya berdiam diri. Nah, sahabat bisa melakukan dengan menyalurkan hobi yang menyenangkan, atau sahabat bisa beribadah dan memohon bantuan atau pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya ketika sahabat sudah melakukan keseluruhan cara yang sudah saya sampaikan di depan, maka dan ternyata tidak ada perubahan positif dari atau tidak berkurangnya kecemasan ataupun tekanan stres yang sahabat rasakan terkait dengan virus C ini menunjukkan bahwa sahabat perlu mendapat atau perlu meminta bantuan kepada ahli profesional, yaitu psikolog ataupun psikiater. Nah, dengan berkonsultasi langsung dengan psikolog atau psikiater, setidaknya ahli profesional bisa mendalami permasalahan yang dirasakan oleh sahabat, dan tentunya penanganan lebih cepat dan lebih dini akan bisa membantu sahabat untuk bisa mengurangi kecemasan sahabat. Nah, untuk saat ini memang konsultasi dengan tatap muka dihindari, tetapi ada beberapa aplikasi konsultasi psikologi ataupun psikiater yang bisa sahabat gunakan, diantaranya Alodokter, Halodoc ataupun aplikasi lainnya. Nah, semoga penjelasan saya di sesi sharing kali ini bisa membantu sahabat untuk mengurangi kecemasan dan tingkat stres sahabat ya. Sehat selalu untuk kita, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan perlindungan dan virus C ini segera berakhir di Indonesia. Amin amin amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Let it go.